Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang takwa. Takwa secara istilah adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita sudah melaksanakan sembahyang, rajin benar beramal, bersedekah, selalu berbuat kebaikan. Itu adalah bertakwa. Apa saja yang kita lakukan apabila sudah bernilai kebaikan, itu sudah dikatakan bertakwa. Tetapi kita ingat, jangan sampai kita melakukan kejahatan. Yang namanya orang yang bertakwa itu, inya kada lagi melakukan kejahatan, kada lagi melakukan dosa kebaikan yang dilakukan. Makanya sesuai dengan arti takwa itu, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Lain hanya kebaikan jalan terus jalan. Kebaikan juga jalan. Orangnya beramal, sembahyang, beribadah, tapi masih saja melakukan kejahatan, masih saja berbuat dosa. Nah, ini tidak demikian yang namanya takwa. Nah, justru itu yang namanya takwa itu merupakan bekal yang paling baik untuk kita bawa persiapan menghadapi alam akhirat. Kita ini semuanya kadada nang hidup selama-lamanya di dunia ini kadada. Pasti nanti akan pulang ke alam akhirat. Mungkin kita sudah pulang ke alam akhirat, kira-kira nang apa nang dibawa? Kadada lain nang dibawa. Amal, harta nang banyak, duit nang banyak di bank itu semuanya itu untuk orang yang hidup. Bisa anak kita banyak nama warisnya. Jadi mun kita nih hidup lalu meninggal dunia, banyak meninggalkan harta, banyak nama warisnya. Tapi nama waris amal kita nih ngalih. Nang kita kebiasaan berdakwah, nang kita kebiasaan beramal, nang kita rajin ibadah, setiap malam kada ketinggalan salat tahajud tuh ngalih. Kada ada nama warisnya ngalih, mun ada tuh kada banyak. Makanya takwa ini merupakan bekal yang paling baik. Watazawwadu, dan berbekallah kamu. Nah, fa inna khairan zadi taqwa, karena perbekalan yang paling baik adalah takwa. Kada ada lagi yang paling baik, yang paling harap. Nah, selain takwa tuh kada ada lagi, takwa lah. Karena takwa ini sudah tinggi tingkatannya di atas iman. Orang yang sudah bertakwa itu pasti dikatakan beriman. Kalau iman itu hanya tasdikun bil qalbi, ada kebenaran di dalam hati kita, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lalu kita mengabdi kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Nah, itu namanya adalah iman. Wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Kita berjanji dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan. Kada ada lagi Tuhan
illallah, kecuali Allah. Allah lah Tuhan kita. Kita sudah bersaksi, maka jangan sampai kita takluk tunduk kepada selain Allah. Allah lah yang kita jadikan panutan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, pesuruh Allah. Nah, ini bekal takwa ini paling penting. Wa amalum bil arkan, lalu dibuktikan dengan amal perbuatannya. Makanya orang-orang yang beriman itu dia sikapnya baik. Tetapi bagi orang yang bertakwa itu lebih tinggi. Setiap orang yang bertakwa itu sudah pasti dikatakan beriman. Karena kalau kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab. Al-Quran. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu di dalam Al-Quran sudah jelas. Cuman kadang-kadang kita hanya membaca Al-Quran tapi kadang memahami maknanya. Seharusnya kita pahami maknanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Jadi takwa ini merupakan bekal yang paling berkualitas. Bahkan dampak orang bertakwa itu, dengan bertakwa itu nanti banyak manfaat yang didapatkannya. Banyak kelebihan-kelebihan, banyak keberkahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan jalan keluarnya, kada susah hidup. Yakin aja orang yang bertakwa tuh kada susah hidupnya, mudah hidupnya. Ada aja mengalir rezeki yang diberikan Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran tuh, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dimudahkan jalan keluarnya. Terkadang itu tuh ngalih mencari duit, mencari usaha yang kira-kira mendapatkan duit itu ngalih benar. Tetapi karena kita bertakwa lalu dimudahkan Allah. Ada orang menawari gawian. Nah, dengan gawian itu kita dapat duit. Nah, dapat, ada yang digaji per hari, ada per minggu, ada per bulan. Dapat kita duit. Nah, ini karena kita bertakwa, dimudahkan jalan keluar. Jadi lapangan-lapangan pekerjaan itu mudah. Kadang ngalih kita mencari karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaat dari bertakwa kepada Allah, dimudahkan segala-galanya urusan. Hendak minjam duit aja lawan orang. Akas orang minjami. Ayo ya jurang na minjam duit berapa aja diinjami. Nah, ini karena kita bertakwa kepada Allah. Ke masjid kita kadang-kadang selalu salat berjamaah. Nah, di masjid itu kan ada orang yang kaya, ada orang yang memerlukan tenaga, minta bantuan. Kebetulan ada orang yang selalu bertakwa, rajin orangnya, ramah tamah lagi orangnya. Nah, ini yang aku cari, yang kira-kira bisa membantu aku. Tolong bantuin aku, berapa aja aku bayar. Nah, ini karena kita bertakwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kadang menduga-duga kita ada aja rezeki. Nah, ini karena kita bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itulah orang yang punya kelebihan. Ini menurut pandangan Allah. Apabila kita sudah bertakwa, sekalipun kita orang yang kadada, ya kada tapi berduit kita ini, orang yang sederhana aja,
Ya cukup aja bang makan 3 kali sehari, tapi kadang bakal lebihan. Tapi kita selalu bertakwa kepada Allah. Kita ikhlas beribadah kepada Allah. Maka kita dikatakan orang yang punya kelebihan. Kelebihan itu bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari pangkat, bukan dilihat dari kedudukan, bukan dilihat dari harta yang dimiliki, tetapi kelebihan itu karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimun ikhwah, manusia itu, orang muslim itu adalah bersaudara. La fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain illa bitaqwa, kecuali takwanya. Takwanya itulah kelebihan. Jadi beruntung sekali orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Kenapa beruntung? Banyak keberkahan yang Allah berikan. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia pun akan dirasakan. Manfaat, ya, ganjaran Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki yang halal, dan kita memiliki bekal untuk pulang dibawa ke alam akhirat nanti. Wallahu muwaffiq ila aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.